رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih dalam kajian kita Bulughul Maram, yang pada kesempatan malam hari ini kita masih di dalam kitabus salat, kitab terkait dengan salat, bab salatul jama'ati wal imamah, bab tentang salat berjamaah dan hukum seputar imam. Yang pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam hadis terkait dengan siapakah orang yang paling berhak untuk menjadi imam, dan hadis berikutnya insyaallah adalah mereka yang tidak boleh untuk dijadikan imam. Kita mulai dari hadis yang pertama di bab ini, adalah hadis yang ke-16, hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ulun akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Apabila dalam bacaan Al-Quran mereka sama, maka yang paling berpengetahuan tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Apabila dalam perkara yang sunnah, pengetahuan mereka terhadap perkara yang sunnah itu sama, maka yang paling lebih dahulu berhijrah itulah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Fa in kanu fil hijrati sawaa fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan. Apabila mereka sama di dalam waktu berhijrahnya, maka yang didahulukan adalah yang paling lebih dulu masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, sinnan, yang lebih dahulu lahir atau yang lebih tua, ya. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Tidak boleh seseorang menjadi imam, ya, di tempat kekuasaan orang lain. Ya, wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Dan tidak boleh seseorang duduk di rumah orang lain, di sofanya, di tempat duduknya, atau di ruang tamunya, ya, sebelum dia diizinkan oleh sahibul bait, sebelum dia diizinkan oleh yang punya rumah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hadis ini Nabi SAW menunjukkan kepada kita semua tentang siapa orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Ini adalah tanggung jawab yang sebenarnya dipikul oleh para pengampu masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memilihkan imam, maka mereka harus melihat kriteria yang paling berhak untuk menjadi imam sebagaimana disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Baik, ada khilaf di kalangan para ulama maksud daripada hadis ini, tapi secara umum, ya, ya. Kalau seandainya ada orang yang memenuhi seluruh kriterianya, dia adalah orang yang paham terhadap fikih salat, berilmu, dia juga adalah orang yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, ya. Kemudian dia adalah orang yang lebih dahulu hijrahnya, kemudian dia adalah orang yang lebih tua daripada yang lain, maka sebenarnya kita tidak punya pilihan selain daripada mendahulukan orang tersebut. Ya, kalau semua kriteria itu ada pada orang tersebut.
Yang kedua, dari sudut pandang seorang yang dipilih untuk menjadi imam, maka dia juga harus tahu diri. Dia harus melihat apakah dia sudah pantas, apakah dia sudah memiliki kriteria tersebut yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini, atau ternyata ada orang lain yang lebih pantas daripada dia. Maka orang tersebut pun juga jangan ujuk-ujuk seolah seperti dialah yang paling berhak untuk menjadi imam. Dia harus tahu, oh ternyata di dalam sunnah itu disebutkan orang yang paling berhak untuk menjadi imam itu siapa. Kalau seandainya ada orang yang lebih berhak daripada dia, maka orang tersebut seharusnya mempersilahkan orang yang lebih berhak, karena ini akan berpengaruh terhadap sholat dari orang-orang yang sholat di belakangnya. Nah, jadi ini dari dua sudut pandang. Baik, sekarang kita akan sebutkan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan sebutkan urutan orang yang paling berhak untuk menjadi imam, ya, urutan atau yang paling berhak menjadi imam, Ulun akan sebutkan urutan ini menurut mayoritas para ulama, jumhurul ulama, menurut mayoritas para ulama. Yang pertama adalah dia orang yang paling faham terhadap hukum-hukum sholat, paling berilmu, khususnya yang terkait dengan sholat, satu. Yang kedua adalah aqra'uhum li kitabillah, paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Sebagian para ulama memahami di sini adalah yang paling banyak hafalannya atau paling banyak hafalannya. Yang ketiga adalah a'lamuhum bis sunnah, paling banyak pengetahuannya tentang sunnah, banyak pengetahuan tentang sunnah. Ya, paling banyak pengetahuannya tentang sunnah, tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang pemahamannya juga. Ya, kemudian yang keempat, aqdamuhum hijratan, yang paling pertama hijrah, lebih dulu hijrah. Hijrah. Hijrah di sini maksudnya adalah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Karena hijrah itu adalah ibadah yang agung. Jadi dulu di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lebih dahulu hijrah itu memiliki kedudukan tersendiri. Makanya kalau mau dikatakan mana yang lebih afdal, apakah orang muhajirin ataukah orang ansar, maka sepakat para ulama orang muhajirin yang lebih afdal. Dan orang-orang muhajirin yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu bertingkat-tingkat. Yang lebih dulu hijrahnya, maka itu lebih mulia. Yang lebih dulu hijrahnya, maka itu lebih mulia. Karena orang yang lebih dulu berhijrah menunjukkan tentang kecepatan dia di dalam menjawab perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersegeranya dia untuk menjalankan perintah hijrah. Jadi orang-orang yang lebih dulu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ini memiliki kedudukan tersendiri. Di antara kedudukannya adalah spesial. Mereka didahulukan pada saat mereka kalau seandainya masuk dalam kategori atau nominasi imam untuk sholat. Yang kelima adalah yang lebih dulu masuk Islam, lebih dulu masuk Islam. Yang keenam adalah yang lebih tua, tua. Sebagian para ulama menyebutkan yang kelima dan yang keenam ini kalau di dalam kriteria pemilihan imam itu, nih yang kelima dan keenam dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu banyak berpengaruh, juga termasuk di zaman kita. Kenapa? Karena ya kebanyakan dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan itu berlangsung sampai sekarang.
yang lebih tua tuh pasti lebih dulu Islam. Bujur kada? Bujur kada? Pian lah. Sini siapa paling tua? Pasti lebih dulu dia ya berislam. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita Islamnya dari lahir. Dari dia lahir udah ya dia didoakan, kemudian juga dia diakikai. Udah Islam terlebih dahulu. Makanya sebagian para ulama menyebutkan 5 dan 6 ini tidak terlalu berpengaruh. Bahkan di zaman Nabi SAW ya banyak yang lebih dulu masuk Islam itu adalah yang lebih tua. Banyak yang lebih masuk Islam itu adalah lebih tua. Makanya kalau kita lihat penjelasan para ulama 5 dan 6 ini tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau sampai ada orang yang memenuhi ke-6 ini ada pada satu orang, maka berarti dialah yang paling berhak untuk menjadi imam. Sudah bisa dimengerti jemaah sekalian? Sekarang pertanyaannya, di dalam hadis tadi disebutkan nggak yang nomor 1 orang yang paling berilmu, khususnya pengetahuan tentang salat, disebutkan apa tidak? Tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keilmuannya rata. Mereka yang paling bagus bacaannya adalah mereka yang paling berilmu. Makanya dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat Nabi menyebutkan Rasulullah itu mengajarkan kepada kami para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti 10 ayat dan tidak melanjutkannya sampai kami betul-betul memahami dan mengamalkan ayat tersebut. Jadi kalau orang sudah paling banyak hafalannya, sudah paling bagus bacaannya, berarti dia adalah orang yang paling berilmu di kalangan para sahabat Nabi SAW. Makanya Nabi SAW menurut mayoritas para ulama, jumhurul ulama, Rasulullah sudah tidak lagi sekarang sedang menyebutkan orang yang paling berilmu. Kenapa? Karena orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, paling banyak hafalannya, sudah jelas dialah yang paling berilmu. Tinggal nanti bagus bacaannya seperti apa, karena tingkatan itu bertingkat-tingkat. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Jadi kalau kita lihat mayoritas para ulama, yang pertama ini 3 mazhab ya, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, dan mazhab Imam Syafi'i. Ini 3 ini ya, 3 mazhab ini menunjukkan ada 6 tingkatan ini. Jadi yang pertama paling berilmu, khususnya yang terkait dengan sholat. Kenapa? Kalau seandainya ada orang, ada satu bacaannya nilainya 8, yang satu bacaan nilainya 9. Ada orang 2, A dan B. Yang A bacaannya, hafalannya misalnya itu 10 juz. Yang B hafalannya 30 juz. Tapi yang A ini dia faham fikih sholat. Fikih sholat. Yang B dia belum belajar fikih sholat, baru tahu tata caranya sholat saja, tapi belum terlalu tahu kalau dia salah harus ngapain. Kemudian juga kalau seandainya nanti dia batal di tengah sholat, bagaimana cara dia ya untuk meminta gantikan. Kalau dia misalnya salahnya kapan harus sujud sahwi, kapan dia tidak sujud sahwi, dia nggak terlalu paham terkait masalah itu. Ini berarti belum terlalu paham, cuman bisa sholatnya saja, tapi konsekuensi dari masing-masing gerakan sholat, bacaan sholat, dia nggak terlalu paham, belum terlalu paham. Maka mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang A. Meskipun hafalannya cuma 10 juz, tapi sholat pian dengan orang yang paham fikih sholat ini aman dari awal sampai akhir. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Karena ilmu terkait dengan fikih sholat itu diperlukan dari pian awal takbiratul ihram sampai pian salam, itu semua perlu ilmu. Sedangkan bagusnya bacaan itu cuman perlu di satu rukun saja, yaitu adalah surat Al-Fatihah. Itu aja Pak rukun. Yang diperlukan dari bagusnya bacaan itu cuman satu, itu saja. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ilmu tentang sholat dari awal takbiratul ihram sampai akhir, itu kita perlu yang namanya ilmu. Tahu kayak Pak rukun yang benar, bagaimana menjalankan rukun yang benar, kapan rukun itu ketinggalan, dan bagaimana harus kita melakukannya. Nah, maka yang lebih didahulukan adalah orang yang paham fikih sholat. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Sekali lagi ulun tanya, kenapa tadi Nabi SAW tidak menyebut orang yang paling berilmu? Kenapa? Karena para sahabat Nabi di dalam hal ini sudah tidak perlu diragukan
bukan lagi keilmuan para sahabat Nabi. Otomatis kalau yang sudah paling banyak hafalannya berarti paling banyak ilmunya. Kenapa? Karena para sahabat Nabi belajar dari Nabi SAW bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, bukan hanya sekedar memahami isi Al-Quran, tapi mereka belajar 10 ayat dan tidak berpindah dari satu ayat kepada ayat yang lain sampai mereka betul-betul memahami maknanya dan sampai mereka betul-betul bisa mengamalkannya. Sehingga ya tentu saja orang yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya itu adalah orang yang paling paham terhadap fikih salat. Sudah bisa dimengerti? Ini 6 runtutan orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Baik. Tapi ada sebagian orang yang tidak berlaku bagi mereka ketentuan yang 6 ini. Ulangi. Ada sebagian orang yang mereka tidak berlaku ketentuan yang 6 ini. Siapa saja mereka? Jadi kalau ada mereka, itu merekalah yang didahulukan. Meskipun ada orang yang lebih baik daripada mereka. Ulangi ya. Ada beberapa golongan, ada beberapa orang yang otomatis didahulukan. Meskipun ada orang yang lebih baik daripada mereka terkait dengan yang nomor 1. Misalnya, ada orang yang lebih berilmu, tapi tetap mereka didahulukan. Ada orang yang hafalannya lebih banyak, tapi tetap mereka didahulukan. Siapakah mereka? Ada 3 jamaah sekalian. Ya. Yang pertama adalah imam ratib. Imam ratib ini artinya imam tetap. Kalau sudah ada imam tetap, maka dialah yang paling berhak untuk menjadi imam di tempat tersebut. Meskipun ada orang yang lebih berilmu daripada dia, meskipun ada orang yang lebih banyak hafalannya dari dia. Ulun beri contoh. Ini sering ulun kasih contoh. Kalau ada imam di sini, Ustadz Asfi, Ustadz Fakhri, ya kan? Ada imam Masjid Nabawi datang ke sini, pas bersinggah jadi, ya hendak kemana mungkin bersinggah, abut deh. Lalu kemudian meskipun beliau adalah imam Masjid Nabawi atau sekalipun imam Masjidil Haram, tidak boleh langsung ujuk-ujuk langsung jadi imam. Harus seizinnya imam tetapnya dulu. Dan itu sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi SAW di penghujung hadisnya. Jadi tidak boleh seseorang itu menjadi imam di tempat orang lain kecuali setelah dengan izinnya. Tapi kada mungkin juga Ustadz Aspi dan Ustadz Fakhri kada menjulung, pasti dijulung. Kemudian yang kedua adalah sahibul bait. Sahibul bait ini lebih berhak untuk menjadi imam. Belum beri contoh. Misalnya pada saat pian bertamu ke rumah kawan, bepandiran lawas sampai maghrib, qadarullah hujannya deras. Lalu jar sahibul bait, sudah kita sembahyangan di rumah aja. Di rumah ada musallanya untuk dia misalnya salat qiyamul lail biasa di situ, kemudian dia salat di situ. Lalu pian sebagai tamu, meskipun pian lebih banyak hafalannya dari sahibul bait, meskipun pian lebih berilmu daripada sahibul bait, hukum asalnya tidak boleh pian ujuk-ujuk langsung maju jadi imam di rumah orang tersebut sampai orang tersebut mempersilahkan dan mengizinkan. Ini nggak boleh jamaah sekalian. Bisa dimengerti sampai sini? Yang ketiga adalah sultan. Sultan ini lain ngaran orang, tapi pemimpin. Maka kalau pemimpin misalnya dia cuma punya hafalan 2 juz, standar bacaannya biasa, tidak sampai kepada salah-salah. Ada orang yang dia hafalannya 30 juz, tapi dia adalah gubernur misalnya, atau dia adalah presiden di tempat tersebut, di negara tersebut, maka dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam sampai dia mempersilahkan kepada orang lain. Jadi ini 3 tidak berlaku ya. Pertama, imam ratib ini pemegang hak dan kuasa untuk menjadi imam dan menentukan siapa penggantinya ya. Yang kedua adalah sahibul bait. Kalau qadarullah, Allah takdirkan karena ada uzur kemudian kita sholat di rumah orang,
Maka sahibul bait lah, kalau pian sholat berjamaah dengan sahibul bait lah yang paling berhak untuk menjadi imam. Meskipun hafalannya di bawah pian, meskipun ilmunya di bawah pian. Ya, dia orang awam, misalnya pian sudah belajar di Madinah. Ya, sudah belajar di Madinah, pian thalibul ilm. Ya, kemudian pian sholat di rumahnya sidin kada menjulung. Pak imam mana sidin aja tak jadi. Itu haknya dia. Tidak boleh pian paksa, Pak, hadis Nabi loh Pak, yang paling berilmu, yang paling berhak itu adalah orang yang paling bagus bacanya. Ulun ini Pak thalibul ilm, pian ini orang awam biasa. Enggak boleh, itu cuma sekali. Tidak boleh. Sahibul bait itu yang perlu. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Sultan, pemimpin. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Sudah ya. Boleh minta tolong hapuskan. Tolong. Sudah ya, dihapus ya. Baik, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Dalam riwayat Imam Muslim. Hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Baik, kemudian yang berikutnya kita lanjut kepada hadis yang berikut. Ini bisa dimengerti ya, siapa orang yang paling berhak untuk menjadi imam dan siapa tiga golongan tadi, orang-orang yang tidak masuk dalam persaingan yang 6 tadi. Mereka langsung punya jalur khusus untuk bisa menjadi imam dan tidak boleh dikalahkan sampai mereka mengizinkannya. Baik, di hadis tadi juga jamaah sekalian itu ada faedah, adab, bahwasanya kata Nabi SAW, wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Ini adab pada saat kita bertamu tidak langsung duduk sampai dipersilahkan oleh sahibul bait. Ada orang yang bertamu ujuk-ujuk langsung masuk, langsung duduk membuka toples. Langsung nastar disikatnya, kerupuk disikatnya, langsung ya. Sahibul bait bingung, belum disuruh duduk sudah duduk berdahulu, bahkan lebih dari itu. Betakun pulang teh es manis gini. Menyakar teh manis kopi ya. Tidak boleh jemaah sekalian. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bahkan untuk duduk aja nih, duduk aja itu pian harus izin terlebih dahulu atau dipersilahkan terlebih dahulu. Tapi di sisi lain, orang yang menjamu tamu itu harus paham terhadap hal ini. Jadi jangan sampai pian membuat tamu pian lawas berdiri. Pian sudah duduk, biar-biarakan aja, hendak digawe kan, dikerjai, ada kau duduk belum, aku belum mempersilahkan. Tidak boleh, itu termasuk dari tidak memuliakan tamu. Yang tamu harus tahu diri, tahu hadisnya, tidak duduk sebelum dipersilahkan oleh sahibul bait, oleh orang yang punya rumah. Yang punya rumah pun juga harus memuliakan tamu dengan mempersilahkan duduk dan membuat tamu itu senyaman mungkin di rumah kita. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan hadis. Ulun tidak terlalu membahas terlalu panjang karena hadis ini adalah hadis yang masyhur. Baik. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-17. Wal Ibnu Majah min hadis Jabir. Di riwayat Ibnu Majah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat la ya'ummanna imra'atun rajulan. Nah, ini kita masuk ke dalam hadis tentang siapa saja yang tidak boleh menjadi imam. Ini harus kita perhatikan bersama. Tidak boleh menjadi imam itu bukan hanya sekedar dari sudut pandang orangnya sadar diri, enggak. Tapi kita sebagai makmum juga harus tahu jangan sampai bermakmum dengan imam yang salah. Karena sebahagian dari orang yang bermakmum dengan imam yang salah itu akan membuat sholatnya tidak sah. Nanti akan kita jelaskan. Jadi bahaya kalau kalian bermakmum dengan imam yang salah, imam yang tidak sesuai kriteria yang membuat sholat kita tidak sah. Karena sholatnya makmum itu terkait dengan sholatnya imam, sehingga kita sebagai makmum harus hati-hati. Jangan sampai salah di dalam bermakmum. Harus hati-hati jemaah sekalian. Sholat ini perkara yang pertama kali kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi pian yang selalu sholat berjamaah itu harus hati-hati. Pilih masjid itu harus hati-hati. Sebenarnya masjidnya nggak masalah ya.
imamnya itu harus hati-hati. Jangan sampai membuat sholat kita nanti dihisab oleh Allah tidak sah karena salah bermakmum. Baik. Wali Ibnu Majah, dan di riwayat Ibnu Majah min hadis Jabir, dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Wala ya'ummanna imra'atun rajulan, dan tidak boleh seorang wanita menjadi imam bagi seorang laki-laki. Wala a'rabiyyun muhajiran, dan tidak boleh seorang A'rabi Arab Badui menjadi imam bagi orang yang bukan Arab Badui. Wala fajirun mukminan, dan tidak boleh seorang fajir ahli maksiat pelaku dosa besar untuk menjadi imam bagi seorang mukmin. Hadis ini diriwayat Ibnu Majah, tapi mayoritas para ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi para ulama menyatakan bahwasanya hadis ini secara makna betul. Hadis ini secara makna betul. Ada 3 tadi yang disebutkan. Balun tuliskan. Yang pertama, di dalam hadis ini disebutkan adalah wanita tidak boleh menjadi imam bagi siapa? Laki-laki. Ini nanti akan kita perinci. Orang Badui. Badui ini adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka tinggal di gurun pasir. Mereka punya tenda-tenda. Mereka tuh punya sifat sendiri, punya karakter sendiri yang disebut oleh para ulama. Ini dijelaskan oleh para Jafa tuh kasar gitu loh. Dari sisi suaranya nyaring, kata-katanya nyelekit, tidak terlalu peduli terhadap perasaan orang, ya. Pokoknya mereka itu asik sendiri, ya. Arab Badui itu. Makanya para sahabat Nabi itu seneng kalau Arab Badui itu datang kepada Nabi bertanya. Kenapa? Karena Arab Badui itu sangat dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Kalau bertanya sesuatu yang para sahabat itu gair kalau bertakun, takut kalau nanya, ya takut nanti misalnya. Justru para sahabat Nabi itu jemaah sekalian, kalau terkait dengan syariat baru itu sangat takut, khawatir sekali bertanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Janganlah kalian bertanya terhadap sesuatu yang kalau nanti muncul tampak akan menjadi buruk untuk kalian. Di zaman turunnya wahyu, para sahabat itu mikir kalau mau bertanya kepada Rasulullah SAW. Tahu nggak kenapa? Karena kalau ternyata bertanya dan menyebabkan ada syariat baru turun dan memberatkan kaum muslimin, dia akan sangat merasa bersalah dan disalahkan sekali. Makanya ketika ada sahabat Nabi yang bertanya, ketika ada syariat haji, ada sahabat Nabi yang nanya, "Akullu amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasulullah ibadah haji ini? Nah, ada sahabat Nabi yang bertanya, "Setiap tahun ya Rasulullah?" Kada dihirani oleh Nabi SAW. Bertanya lagi, "Akullu amin ya Rasulullah, haji ini kewajibannya setiap tahun kah?" Karena kewajiban-kewajiban yang lain itu jelas jemaah sekalian. Misalnya sholat, ada waktunya, 5 waktu dalam sehari. Puasa, ada waktunya, yang wajib kapan? Ramadan. Zakat, jelas bagi siapa saja yang sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, itu jelas. Ya. Tapi untuk haji ini, ya kan, para sahabat nanya, ini apakah setiap tahun atau bagaimana? Ramadan kan setiap tahun, zakat kan setiap tahun, sholat 5 waktu sehari. Ini apakah kewajiban? Para sahabat tuh pengen nanya, tapi kada dihirani oleh Nabi SAW. Lalu karena sudah berkali-kali bertanya, dijelaskan oleh Nabi. Kalau aku katakan iya setiap tahun, kata Nabi, maka akan memberatkan kalian dan kalian tidak akan mampu. Coba pian bayangkan, amunnya dijawab oleh Nabi, iya tiap tahun kita haji. Bayangkan kita nang di Banjar nih ya Bapak Haji. Coba pian bayang, setiap tahun kalau kita berhaji, pian bayangkan. Ya, makanya jemaah sekalian, Rasulullah, para sahabat. Nah, kalau orang Arab Badui, pian bayangkanlah, orang Arab Badui itulah habis sholat karena pengen kencing, akhirnya dia kencingnya di masjid Nabi SAW. Ada hadis Nabi SAW terkait Arab Badui itu jemaah sekalian. Tapi Rasulullah sangat memaklumi sekali Arab Badui ketika minta hak zakat mereka kepada Nabi itu dengan cara menarik leher baju Nabi SAW. Sampai diriwayatkan itu di pasar loh jemaah sekalian, di pasar. Rasulullah sedang jalan. Kadang-kadang kan Rasulullah ngecek pasar bagaimana. Makanya kita tahu ada hadis Nabi SAW yang Rasulullah memasukkan tangan beliau ke gandum, atasnya kering, bawahnya basah. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW berjalan sekitaran pasar, lalu kemudian ditarik sama Arab Badui dari belakang.
Para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut meriwayatkan merah lehernya Nabi SAW, merah, bebekas kalau bahasa kita itu merah. Rasulullah itu cuma senyum jemaah sekalian. Kata Arab Badui ini, ya Muhammad a'tini mimma lillahi alladhi inda. Mengiaunya itu jakapang Rasulullah, jakapang ya Nabi Allah. Enggak. Wahai Muhammad, ngaran dikau. Berikanlah kepadaku hak yang Allah titipkan kepada engkau, maksudnya di Baitul Mal, maksudnya adalah harta zakat. Berikan kepadaku. Sudah menarik, mengiau ngaran. Suaranya nyaring, lalu kemudian minta uang zakat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah cuman senyum. Badui di dalam hadis ini, maka kata Nabi di riwayat tersebut tidak menjadi imam bagi orang yang muhajir atau orang yang yang bukan Badui. Kenapa? Sebabnya para ulama hadis menjelaskan, karena kalau Arab Badui jadi imam, banyak nang kada hakun sholat ke masjid. Kenapa? Karena mereka secara lisan bisa jadi sering nyakitin orang. Kalau orang nggak ngerti, ya. Kalau Rasulullah, beliau sangat memahami dan memaklumi sekali. Makanya ketika kejadian tadi Rasulullah itu cuma senyumnya mas sekalian. Ya Rasulullah cuma senyum. Jadi karena mereka itu agak kencang ketika ngomong, berbicara juga mereka itu agak tidak mereka tuh direct, langsung apa adanya aja mereka sampaikan gitu, sehingga dikhawatirkan kalau mereka menjadi imam, orang-orang resah, gak suka sama mereka, sehingga banyak yang menyebabkan orang itu tidak sholat ke masjid. Ini berdasarkan juga hadis yang lain. Salah satu kriteria orang yang dimakruhkan untuk menjadi imam itu adalah kalau orang di masjid itu tidak suka sama imam tersebut. Bukan karena tidak suka karena yang lain-lainnya, tapi karena mungkin akhlaknya, karena mungkin tutur katanya. Dia bacanya bagus, dia fikihnya bagus, tapi dia tidak disukai karena misalnya hampir lawan seberatan jamaah ini bermasalah. Semuanya tanpa terkecuali bermasalah semuanya. Ini masalah ini masalah ini masalah ini, semuanya dia bermasalah. Maka yang seperti itu dimakruhkan untuk menjadi imam. Baik. Kemudian yang ketiga tadi adalah seorang fajir. Fajir ini adalah orang ahli maksiat, jangan menjadi imam bagi orang yang mukmin. Baik, ini kalau yang disebutkan di hadis tadi. Tapi hadisnya itulah hadis yang dhaif. Hadisnya adalah hadis yang dhaif. Cuman secara makna kata para ulama, ketiga-tiganya ini benar. Nah, sekarang ulun ingin jelaskan. Ini sudah ya. Sekarang ulun ingin menjelaskan. Kalau di dalam syariat kita, siapa saja orang yang tidak boleh kita sholat di belakang mereka. Kita akan sebutkan satu persatu. Berapa menit lagi? Berapa menit? Oke. Mereka yang tidak boleh menjadi imam, atau yang kita tidak boleh bermakmum di belakang mereka. Nah, yang tidak boleh menjadi imam, atau dengan bahasa yang lainnya adalah yang kita tidak boleh bermakmum dengan mereka. Mereka. Ini penting. Kenapa? Karena tidak setiap orang memahami dan tidak setiap orang mengetahui. Ulun pernah suatu ketika di satu daerah, di satu tempat ada masjidnya tua aja mas sekali, masjidnya tua. Ada imam masjid ini loh, imam masjid di salah satu daerah. Ulun tidak perlu sebutkan daerahnya apa, tapi ini betulan kejadian. Imam masjidnya ini dukun, serius beneran. Dia pakaian baju hitam, dia bisa merubah daun jadi duit, itu. Ya, dan kalau pemilu tuh pejabat rame-rame datang ke dia gitu loh kan.
bajunya hirang, dia juga kayak sesajen, pelihara keris, ya, tapi tetap dijadikan imam di tempat tersebut. Nah, kalau orangnya, mereka di sekitar situ tetap menjadikan imam dan tidak paham, maka berarti kita yang jadi makmum ini harus bisa memilih tempat sholat. Kita harus ngerti yang tidak boleh bermakmum dengan mereka. Sudut pandangnya bukan hanya sekedar dari mereka yang akan menjadikan imam, enggak, tapi juga dari kita yang bermakmum. Maka kita harus tahu baik siapa saja mereka. Kita akan sebutkan satu persatu secukup waktunya dulu. Kan ini. Yang pertama, jemaah sekalian, adalah orang non muslim atau kafir. Ini tidak boleh menjadi imam. Ustadz bacaannya bagus, suaranya bagus, dia sudah hafal 30 juz, ya, tapi belum masuk Islam, tetap nggak boleh. Atau seperti kasus tadi, dia adalah seorang dukun, dia adalah seorang yang memberikan sesajen kepada makhluk-makhluk halus. Dia melakukan kesyirikan, tapi tetap dijadikan imam, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Kita sendiri yang harus tahu diri. Kita tidak bisa memaksa orang untuk langsung, karena bisa jadi masyarakat tersebut adalah pengikutnya. Bisa jadi masyarakat di tempat tersebut yang menjadikan dia imam adalah pengikut-pengikutnya, adalah orang-orang yang juga datang ke dia kalau dalam keadaan punya masalah. Atau bisa jadi mereka adalah orang-orang yang mempercayai, ya, si dukun tersebut, sehingga tetap dijadikan imam sholat. Nah, kita yang tahu ini, jangan sholat di belakangnya, karena kalau kita sholat di belakangnya, sholat kita tidak sah. Bisa dimengerti sampai sini? Sholat kita tidak sah. Nah, ini maksud ulun tadi, kita harus tahu, jangan sampai ya kita justru sholat di belakang. Nah, Ustaz, kalau sudah kadung terlanjur bagaimana? Ulangi sholatnya. Bisa dimengerti sampai sini? Kalau sudah kadung terlanjur, Ustaz, ulun kada tahu ternyata orang ini adalah dukun, orang ini adalah pelaku kesyirikan, Ustaz. Kita tidak mengatakan memponis dia kafir, enggak. Itu bukan urusan kita, itu urusan para ulama. Ya, itu urusan para ulama. Dan harus masuk persidangan itu, divonis kafir bulan ini. Tapi kalau sudah kita tahu gawiannya ini adalah gawian yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah, maka urusannya kita itu adalah terkait dengan sholat kita. Jangan sholat di belakangnya. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Tapi kalau Ustaz, bagaimana kalau kita sebut dia ini kafir? Itu bukan urusan kita. Itu vonisnya, urusannya adalah di tangan para ulama dan juga di tangan para hakim. Tapi untuk kita yang paling penting adalah selamatkan sholat kita. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini? Pertama, yang kedua. Karena begini jemaah sekalian. Karena begini, kaidahnya di dalam kita memahami siapa saja mereka yang tidak boleh kita jadikan imam. Ini ada satu kaidah, ya. Ini kaidah penting. Orang yang sah sholatnya untuk dirinya sendiri, maka sah dia menjadi imam. Maka sah apabila dia menjadi imam. Imam. Terlepas daripada apa yang ada yang lebih afdol dari dia, Ustaz, karena dia orang misalnya pelaku dosa besar, dia ini berkecimpung dalam riba, Ustaz, tapi sah sholatnya untuk dirinya sendiri, maka masih sah sholat kita kalau sholat di belakangnya. Itu ya. Kita akan bahas nanti makruh hukumnya bagaimana, siapa saja yang kita makruh sholat di belakang, itu akan ada pembahasannya. Tapi kalau kita mau terkait dengan menyelamatkan keabsahan sholat kita, ya, kalau udah yang kayak begini, ini nggak bisa nih, nggak selamat sholat kita, maka harus cari tempat lain. Kalaupun sudah kadung sholat di belakang mereka, maka diulangi sholatnya. Yang kedua jamaah sekalian adalah orang yang tidak sah sholatnya, orang yang tidak sah kita sholat di belakangnya adalah orang yang tidak berakal atau orang yang kehilangan akal.
kehilangan akalnya. Kehilangan akal ini macam-macam sebabnya. Nah, habis kah? Azan dulu deh. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit. Baik, tadi kita sudah sebutkan bahwa mereka yang tidak boleh untuk menjadi imam atau yang kita tidak boleh sholat di belakang mereka, itu yang pertama adalah non-muslim atau orang-orang kafir. Baik itu adalah ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ataupun juga orang kafir yang bukan ahli kitab, seperti penyembah berhala atau misalnya penyembah matahari dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tidak berakal atau kehilangan akal. Ini banyak sebabnya. Sebagai contoh misalnya kalau anak kecil yang belum berakal, dia masih belum bisa tata cara sholat, dia masih belum bisa bacaan-bacaan sholat, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Ya. Yang kedua contohnya misalnya seperti orang yang mabuk. Ya, kita tidak berbicara pemabuk. Kalau pemabuk sudah dari awal jangan dijadikan imam. Ya, kepintaran orang yang di belakangnya sampai pemabuk dijadikan imam. Ya, bukan itu maksud ulun. Kalau udah tahu dia pemabuk, maka jangan dijadikan imam. Tapi mungkin bisa jadi ada orang yang mabuk nggak sengaja. Ya, imam masjid singgah di warung. Ya, cil nukar dalam kulkas, botolnya botol kopi. Diminum sidin, sekalinya dalamnya lain kopi, sekalinya di dalamnya misalnya minuman keras misalnya. Sampai ke masjid, habang mata, bingung makmum kenapa nih. Imamnya pina oleng nih, mata habang gitu kan. Ya. Maka tidak boleh dia menjadi imam. Suruh istirahat dulu. Bahkan kalau dia sholat untuk dirinya sendiri saja, itu tidak sah. Karena dia sedang kehilangan akalnya atau tertutup sebagian akalnya. Makanya ulun beberapa waktu yang lalu, ya ada yang nanya, Ustadz ada nih Ustadz kasus apa ya? Madu Nepal, dia bilang gitu, madu Nepal. Ustadz, madu Nepal itu Ustadz bisa memabukkan karena nektarnya atau bunga yang diambil itu adalah sebagiannya dari yang memabukkan. Halal lah, mabukkah juga? Mabuk? Ya kada boleh kalau mabuk. Lah orang itu aslinya minuman keras itu aslinya apa? Dari mana dibuatnya? Anggur. Anggur itu kan aslinya halal. Ketika sudah berubah menjadi memabukkan, mau itu namanya anggur kah? Mau itu namanya aren kah? Mau itu namanya madu sekalipun, tetap hukumnya tidak boleh. Ya. Maka di sini jamaah sekalian, kalau seseorang sedang kehilangan akalnya, maka dia tidak boleh menjadi imam. Contoh yang lain, kalau misalnya dia sedang mengalami gangguan jin, misalnya setiap kali dia baca menjadi imam, dia ada reaksi, sehingga pada saat dia kena reaksi tersebut dia kehilangan akalnya. Maka yang demikian tidak boleh kita bermakmum di belakangnya. Sudah? Jadi orang yang kehilangan akal tidak boleh kita sholat di belakangnya, dan tidak boleh untuk dijadikan imam. Yang ketiga, kita tutup dengan ini. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada 3 penyakit. Ada 3, bukan penyakit sih. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ulun menyebut ini bukan untuk merendahkan dan menghinakan, sama sekali tidak. Tapi untuk kita tahu hukumnya, karena berhubungan sama sholat. Baik. Yang pertama ada orang yang tidak melihat atau buta. Boleh nggak dijadikan imam? Boleh nggak? Jawabannya boleh. Kalau orang tidak melihat, orang buta, boleh menjadi imam. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau meninggalkan kota Madinah. Maka yang dijadikan imam, dipilih untuk mengganti beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu beliau tidak melihat. Maka ini menunjukkan kepada kita ketika Rasulullah memilih Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak melihat pada saat itu daripada para sahabat yang lainnya, maka ini menunjukkan kepada kita orang yang tidak melihat, ada kekurangan di penglihatannya, itu boleh untuk menjadi imam, dan ini disepakati oleh para ulama. Yang kedua, ini berarti hukumnya apa, Bu? Boleh. Yang kedua adalah orang yang tidak mendengar atau tuli. Orang yang tidak mendengar boleh apa tidak menjadi imam? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Baik.
Sebagian para ulama menyebutkan boleh dan tanpa ada kemakruhan sama sekali. Boleh dan tanpa ada kemakruhan sama sekali. Sebagian para ulama menyebutkan boleh tapi ada makruhnya. Kalau ada yang lain lebih baik didahulukan yang lain. Kenapa ada makruhnya? Karena dikhawatirkan pada saat dia salah di dalam membaca dibenarkan dia tidak mendengarnya. Atau pada saat dia keliru di dalam rukun salat kurang 1 rakaat kah? Makmumnya subhanallah subhanallah kemudian dia tidak mendengarnya. Maka dari sisi sinilah para ulama menyebutkan hukumnya adalah makruh. Artinya kalau ada yang lain lebih baik yang lain. Tapi kalau seandainya yang lain itu bacaannya kada bagus, yang bagus adalah orang yang tidak mendengar, misalnya orang yang tuli misalnya, ya, maka bolehkah untuk dijadikan imam? Jawabannya adalah boleh. Baik. Yang ketiga adalah orang yang bisu atau tidak bisa mengucapkan huruf-huruf atau orang yang tidak bisa berbicara, maka sepakat para ulama tidak boleh dijadikan imam. Boleh dijadikan imam kecuali yang di belakangnya adalah sama dengan dia. Tapi kalau seandainya di belakangnya ada yang bisa berbicara, ada yang bisa nutuk itu artinya adalah mengucapkan huruf-huruf, maka orang yang tidak bisa berbicara karena berhubungan sama bacaan sholat tidak boleh menjadi imam. Jadi di sini adalah orang yang tidak bisa berbicara, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Ya, tidak boleh kita sholat di belakangnya. Ini 3 dulu. Ada beberapa lagi yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.